Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Okay, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Okay, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silahkan berdoa bersama. Start mulai. Oke, finish ya. Today we are going to learn lesson 3. Kita akan pelajari bab 3 ya. Temanya I will dance di ondel-ondel ya. What will you learn in this chapter? Apa yang akan kalian pelajari pada bab ini? You will learn announcing future action ya. Kalian akan mempelajari mengumumkan aktivitas di masa yang akan datang. Jadi ini hubungannya nanti dengan pengumuman ya. Nah, identik dengan kata will karena future di situ, oke? Ya, penjelasannya bagaimana? Let's go to the next slide. Oke, sebelum Miss bahas yang mengumumkan aktivitas di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu announcement ya. Yaitu pengumuman ya. Di sini announcement itu adalah is an important or official statement that informs people about something. Jadi pengumuman itu adalah sebuah pernyataan resmi ya atau penting yang diinformasikan kepada orang-orang tentang suatu hal. Gitu ya. Jadi yang namanya pengumuman itu adalah pernyataan resmi atau penting ya yang diinformasikan kepada orang lain mengenai suatu hal ya. Jadi kalau pengumuman atau announcement kalian sudah tahu, maka nanti ketika kita masuk pada pembahasan yang announce and future action, kalian tidak kesulitan lagi, oke? Next. Examples ya. Di sini contoh ya, Miss berikan contoh pengumuman ya, announcement. Isinya adalah there will be a flag raising ceremony next Monday. All students must wear red white uniforms. Don't be late ya, headmaster. Jadi isi pengumumannya adalah bahwa Senin depan akan diadakan upacara bendera di mana semua murid harus menggunakan seragam merah putih. Kemudian jangan telat ya, tertanda di situ yang mengumumkan adalah kepala sekolah. Nah, itu contoh pengumuman ya. Nanti ada kaitannya dengan announcing future action. Oke. Jadi kalian paham ya tadi bahwa pengumuman itu adalah pernyataan resmi atau penting yang disampaikan atau yang diinformasikan kepada orang lain mengenai suatu hal. Oke. Paham ya? Oke, next. Oke, kita masuk pada pembahasan announcing future action ya. Jadi announcing di situ adalah mengumumkan, berarti berhubungan dengan pengumuman. Pengumuman tadi sudah Miss jelaskan bahwa pengumuman adalah pernyataan resmi atau penting ya yang disampaikan kepada orang mengenai suatu hal. Kemudian future itu adalah masa yang akan datang. Nah, di sini berarti kalian harus menguasai simple future tense yaitu subjek ditambah will ditambah kata kerja bentuk ke-1 ya. Baru ditambahkan objek. Kemudian action di situ adalah kegiatan ya. Jadi kalau kita mau artikan announcing future action itu adalah mengumumkan kegiatan yang masih akan dilakukan di masa yang akan datang. Oke, itu untuk penjelasan announcing future actionnya. Nah, di sini Miss sudah berikan contoh ya. Silakan baca teksnya di situ. Indonesian people will celebrate Independence Day on August 17th next month. Ya, jadi orang-orang Indonesia ya akan merayakan hari kemerdekaan ya pada tanggal 17 Agustus bulan depan. Jadi masih bulan depan, artinya masih akan dilakukan ya di bulan depan. Ya, itulah yang disebut dengan future ya. Jadi mengumumkan bahwa orang Indonesia itu akan merayakan hari kemerdekaan di bulan depan ya tanggal 17. Oke, lanjut. We will have a flag ceremony at our school. Kami akan mempunyai atau kami akan melaksanakan upacara bendera di sekolah kami ya. Kemudian student will have many activities to celebrate Independence Day. Murid-murid akan mengadakan ya banyak aktivitas untuk merayakan hari kemerdekaan. Nah, will-nya di situ sudah Miss berikan warna ungu ya supaya kalian bisa mengidentifikasi mana yang future ya. Kemudian they will, apa aja nih yang mereka akan lakukan? Ya, they will dance, mereka akan menari. They will sing, mereka akan
bernyanyi. They will play tennis, mereka akan bermain tenis. Kemudian they will play badminton, mereka akan bermain bulu tangkis. Nah, kalau kalian perhatikan tulisan yang Miss kasih warna ungu ya, itu adalah future ya. Future, lihat, they itu subjek, will ya auxiliary-nya ya. Kemudian dance kata kerja bentuk ke-1. Jadi di situ sudah termasuk yang namanya future. Masih kegiatan yang masih akan dilakukan di masa yang akan datang. Sama, yang they will sing juga sama. Subjek, will, kemudian kata kerja bentuk ke-1. They will play tennis. They subjek, will ya auxiliary-nya, kemudian play kata kerja, tenis objeknya. Kemudian yang terakhir they subjek, will, kemudian play kata kerja bentuk ke-1, badminton objeknya, gitu ya. Jadi announcing future action itu adalah kita mengumumkan kegiatan yang masih akan dilakukan. Ya, masih akan dilakukan di masa yang akan datang. Paham ya? Oke, next. Oke, kita masuk pada future tense-nya ya, untuk mengingatkan kalian kembali. Jadi future tense di sini adalah tenses yang kalian gunakan untuk menyatakan kegiatan yang masih akan terjadi di masa yang akan datang, atau menyatakan kegiatan yang masih akan dilakukan di masa yang akan datang. Oke. Nah, itu untuk penjelasan future tense-nya. Nah, rumusnya, jadi supaya kalian bisa membuat kalimat dalam bentuk future, itu kalian harus tahu rumusnya. Ya, di situ tadi sudah Miss singgung sedikit di slide sebelumnya, bahwa future itu ada subjek, ada will, ada verb 1 atau kata kerja bentuk ke-1, kemudian ada objeknya. Ya, contoh kalimatnya. Subjeknya di situ Angga, kemudian will ya atau auxiliary-nya, kemudian go itu adalah kata kerja bentuk ke-1, kemudian Monas adalah objeknya, next week keterangan waktunya gitu ya. Jadi Angga will go to Monas next week. Angga akan pergi ke Monas minggu depan. Jadi masih akan terjadi di minggu depan. Oke, paham ya? Itu yang namanya future. Oke. Nah, di situ S subjek, will modalnya, kemudian V1 itu adalah kata kerja bentuk ke-1, kemudian O adalah objek atau sasarannya. Oke, paham ya? Oke, next. Oke, setelah tadi Miss jelaskan apa yang dimaksud dengan announcement ya, kemudian yang announcing future action juga sudah Miss jelaskan ya, kemudian future-nya pun juga sudah Miss jelaskan. Nah, sekarang waktunya kalian untuk berlatih ya. Nah, di sini kalian diminta untuk tuliskan kalimat pada aktivitas di gambar menggunakan future. Ya, jadi kalian diminta untuk menuliskan kalimat menggunakan future. Mana yang future? Yang tadi yang sudah Miss jelaskan. Jadi di situ kalian ada subjek, ada will, ada kata kerja bentuk ke-1, ada objek. Ya, nah di sini nomor 1 sudah Miss berikan contoh. Di situ kan ada orang yang sedang menari ya. Oke, sekarang di situ berarti karena lebih dari satu, mungkin Miss pakainya mereka berarti they ya. They will practice ondel-ondel dance tomorrow. Ya, they di situ subjeknya, will tadi modal ya. Kemudian setelah will ada kata kerja bentuk ke-1 kan ya. Practice di situ adalah kata kerja bentuk ke-1. Kemudian ondel-ondelnya ya, ondel-ondel dance, tarian ondel-ondelnya adalah objeknya. Kemudian tomorrow adalah keterangan waktunya ya. Jadi they will practice ondel-ondel dance tomorrow ya. Mereka akan mempraktekkan atau berlatih ya tarian ondel-ondel besok. Seperti itu ya. Oke, silahkan kalian kerjakan nomor 2 dan 3. Oke, next. Ya, berikutnya nomor 4, 5, dan 6 juga sama. Kalian kerjakan, lihat gambarnya ya. Kemudian tuliskan aktivitasnya dalam bentuk future. Oke, ingat ada subjek, ada will, ada kata kerja bentuk ke-1, dan ada objeknya. Oke, paham ya? Oke, Miss tunggu jawaban kalian ya. Ada 5 soal. Miss berharap dikerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke, good luck and do the best. I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pelajaran kita hari ini, yaitu tentang announcing future action ya. Mudah-mudahan penjelasan Miss tadi bisa kalian terima sehingga kalian paham dan kalian bisa mengambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan ya. Kita ketemu di pembahasan materi berikutnya. Thank you so much for your attention. We will see you in the next meeting. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.